memulai persidangan perkara pidana pembunuhan, saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak memakai topi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang membahayakan di dalam persidangan. 6. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruangan sidang. 7. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 8. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang pasal 218 ayat 2 KUHP. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sidang perkara pidana nomor registrasi 59 Pidum 7 Pamek 2024 dengan terdakwa utama Rolas dan ketiga terdakwa lainnya. Silakan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Apakah tim penuntut siap untuk mengikuti persidangan? Siap. Apakah tim pembela siap mengikuti persidangan? Siap. Baiklah, pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 59 Pidum 7 Pamek 2024 dengan terdakwa utama Rolas dan ketiga terdakwa lainnya, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut, harap menghadirkan terdakwa di ruangan persidangan. Baik. Pada saudara terdakwa dipersilakan. Sebelum itu, saya akan memeriksa kartu identitas saudara. Bisa perlihatkan? Apakah saudara terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik, sehat, serta jasmani dan rohani? Kepada penasehat hukum, apakah saudara benar jaksa dan pengacara dari para terdakwa? Iya, yang mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Kepada tim penuntut, apakah saudara-saudari ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari tim pembela terdakwa? Iya, yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut. Apakah saudara tim pembela sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, yang mulia. Silakan jaksa penuntut untuk membacakan surat dakwaan. Baik, yang mulia. Berdasarkan surat dakwaan dari penuntut, didapat bahwa terdakwa Rolas merupakan dalang dari pembunuhan berencana dan bersama dengan komplotannya itu terdakwa Jaka, terdakwa Jordan, dan juga terdakwa Fadil. Kepada saudara terdakwa, apakah akan mengajukan keberatan pada surat dakwaan yang telah dibacakan? Kami menyerahkan
kepada tim penuntut bahwa dalam dakwaan dibutuhkan validasi bukti serta data dan juga saksi langsung dalam rangkaian kejadian. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Silakan kepada jaksa penuntut untuk menghadirkan saksi di ruangan persidangan. Baik yang mulia, kepada saudaranya silakan masuk di ruang sidang. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia serta sehat jasmani dan rohani? Bisa dan saya termohon. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Selanjutnya, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari bersedia diambil sumpah? Saya serahkan kepada hakim anggota dulu untuk mengambil sumpah dari saksi. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi nama Tuhan, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada saudari, perlu diingatkan kembali bahwa saudari harus memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang saudari alami, dengar, lihat, tanpa tekanan apapun. Proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Ya, Hakim Ketua. Silakan. Baik, apakah saudari Anya mengenal para terdakwa? Ya, saya mengenalnya Bu, karena relasinya merupakan salah satu saudara. Baik, sudah berapa lama saudari mengenal terdakwa? Cukup lama Bu, dan yang saya tahu, Rolas, keluarga beserta korban tidak punya masalah. Mereka hidup baik-baik saja dan bahkan tidak pernah ada keributan. Kapan terakhir kali saudari melihat terdakwa keluar dari rumah? Terakhir kali saya lihat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, saya melihat Rolas beserta keluarganya pergi ke tempat korban menembaknya. Apakah saudari tahu pukul berapa mereka keluar dari rumah? Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Apakah setelah mereka pergi, ada seseorang yang mendatangi kediamannya? Kalau begitu, maaf saya tidak melihatnya Bu. Baiklah, terima kasih saudari Anya atas keterangannya. Baiklah, apakah tim penuntut ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Tidak, majelis hakim. Menginginkan izinkan saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua majelis hakim. Baiklah, silakan saksi kedua dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik serta sehat jasmani dan rohani? Bisa dan saya tidak melihat. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari siap diambil sumpah? Bersedia Yang Mulia. Saya serahkan kepada hakim anggota dulu. Silakan saudara berdiri kata-kata saya. Demi nama Tuhan yang hidup, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada saudari Iren, perlu diingatkan kembali bahwa saudari harus memberikan kesaksian berdasarkan apa yang saudari alami, dengar, lihat, tanpa tekanan apapun. Silakan untuk proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota dulu. Ya, Hakim Ketua. Silakan. Apakah saudari mengenal para terdakwa? Tidak sepenuhnya yakin. Baiklah. Kapan saudari melihat para terdakwa keluar dari rumah korban? Kamis 1 Agustus 2024. Pukul berapa saudari melihat para terdakwa keluar dari rumah korban? Pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Tetapi saat itu yang saya lihat keluar hanya 3 orang saja Bu. Apakah saudari melihat terdakwa utama Rolas ada dari salah satu dari mereka? Tidak Bu. Baiklah. Terima kasih atas keterangannya saudari Iren. Baiklah, kepada tim penuntut, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Baik Yang Mulia. Kepada saudari Iren, apakah saudari Iren melihat apa yang telah terjadi pada terdakwa keluar? Ya, Bu. Ya, saya melihatnya setelah mereka keluar, mereka menuju sebuah gudang terbengkalai yang ada di belakang
pekarangan komplek rumah korban dan membunuh seseorang. Apakah sesuatu itu bisa disebutkan barang bukti? Iya Bu, bisa. Baik, terima kasih atas keterangannya Saudari Indra. Baiklah, kepada tim penuntut dipersilakan untuk membacakan surat tuntut. Baiklah Majelis Hakim, berdasarkan keterangan dari saksi yang telah disampaikan, bisa didapat bahwa ada kegiatan yang mencurigakan dilakukan oleh para terdakwa. Baiklah, bagaimana dengan tim pembela? Baik Yang Mulia, kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut. Mohon izin Majelis Hakim, menurut pasal 904 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal ini selaras dengan surat tuntutan kepada para terdakwa sehingga tuntutan tersebut tidak bisa diajukan banding atau pembelaan dari pembela hukum terdakwa. Mohon izin Majelis Hakim. Menurut pasal 1 angka 1 KUHP menyatakan bahwa hukum pidana itu berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia tanpa menjatuhkan kewajiban untuk meringankan hukuman secara otomatis. Baiklah, bagaimana dengan tim penuntut? Mohon izin Majelis Hakim, izinkan kami memberikan data yang kami dapatkan dari tim forensik beserta dengan detektif yang telah dipercayakan untuk menyelidiki kasus ini. Baiklah, dipersilakan kepada tim forensik beserta detektif untuk menunjukkan hasil data tersebut. Izinkan saya presentasikan beberapa bukti yang telah kami temukan, Yang Mulia. Silakan. Yang pertama, Yang Mulia, pada tangan korban ditemukan sebuah bintik-bintik seperti tanda awal keracunan pada zat tertentu. Berikutnya, di sini di bagian pergelangan atas dekat siku, Yang Mulia, ditemukan seperti ruam-ruam gatal pada tubuh korban. Berikutnya, jika Mulia yang lihat, di sini terdapat tenggorokan yang membengkak, Yang Mulia, di bagian kanan juga bagian kiri, Yang Mulia. Di sini bengkak di bagian amandel. Selanjutnya, Yang Mulia, baik, itu saja, Yang Mulia. Jadi kami tim forensik menemukan beberapa jenis zat mematikan yang tidak berbau, tidak terasa pada bagian korban dan tubuh korban, yaitu zat kimia arsenik ditemukan sebanyak 318 gram. Racun arsenik ini yang mudah tidak berbau juga tidak berwarna. Dalam kesehatan, arsenik dapat mudah ditemukan seperti di rumah sakit untuk menyembuhkan beberapa penyakit kelamin seperti sifilis. Ada beberapa faktor yang mulia yang meningkatkan resiko seseorang terpapar racun arsenik. Yang pertama, jika minum air tanah yang tercemar racun arsenik, juga mengonsumsi makanan hasil tanaman yang telah tercemar oleh racun arsenik. Dalam beberapa kasus kriminal yang telah saya temui, racun arsenik ini biasanya dilakukan untuk sebagai alat bunuh diri atau untuk membunuh seseorang, yang mulia. Paparan arsenik ini juga dalam kadar yang sangat rendah mungkin tidak berdampak serius pada kesehatan. Tetapi gejala umumnya ialah gangguan pencernaan seperti nyeri perut, mual, muntah, dan diare. Lalu ada sesak nafas, gatal-gatal, detak jantung tidak teratur, kulit merah atau membengkak, urin yang berwarna gelap atau kehitaman. Yang mulia, saya menemukan zat urin pada korban itu berwarna kehitaman seperti ini, yang mulia. Mohon untuk di bagian alat bukti. Berikutnya, yang mulia, kadar sekitar 0,1 dan 0,5 gram pada sampel rambut menunjukkan bahwa keracunan arsenik bersifat kronis, sementara 1,0 hingga 3,0 mg di rambut korban menunjukkan keracunan yang sudah tergolong akut. Berikut, yang mulia, contoh zat jenis yang telah kami temukan. Izinkan saya menunjukkan. Baik, yang mulia. Saya bersaksi bahwa di tubuh korban terdapat 318 gram racun arsenik yang dapat membunuh manusia meninggal hanya dalam waktu 50 menit sejak dikonsumsi. Dapat saya simpulkan berdasarkan fakta dari tubuh korban bahwa penyebab korban
mati adalah keracunan racun arsenik. Dipersilakan detektif. Baik yang mulia, jadi hasil sudah disampaikan oleh tim forensik sesuai juga dengan hasil investigasi saya. Selain itu, saya bersama tim polisi melakukan investigasi kepada terdakwa Rolas. Hasilnya, kami menemukan jejak transaksi racun arsenik yang dilakukan oleh terdakwa Rolas. Berikut adalah bukti transaksi. Kemudian saat Rolas bersama komplotan yang memiliki racun arsenik tersebut, sampailah kasus ini. Investigasi juga dinyatakan bersih yang artinya para terdakwa mengakui hal tersebut. Sesuai dengan pasal 221 ayat 1 huruf 2 menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan menuruti tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Mohon izin Majelis Hakim. Hal ini kita lakukan tersebut karena ada paksaan dari saudara Rolas. Benar yang mulia. Kami melakukan ini karena Rolas menginginkan uang. Benar yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami juga bersalah atas pembunuhan tersebut. Bagaimana pembela hukum dan terdakwa? Apakah ada keberatan atas data serta bukti yang diberikan? Mohon izin, Majelis Hakim, izinkan saya berbicara kepada terdakwa Rolas yang telah membunuh anak saya. Baiklah, dipersilakan untuk keluarga korban. Terdakwa Rolas, apakah Anda menyesal telah membunuh anak saya? Bagaimana dengan keluarga korban? Saya menyerahkan hasil keputusan terhadap hakim. Semoga memberikan keputusan yang terbaik. Baiklah, silakan duduk kembali untuk keluarga korban. Dengan ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa para terdakwa, yaitu Rolas, Jaka, Jordan, dan Fadli, akan mendapatkan hukuman. Sebelum itu, biarkan kami untuk berdiskusi. Untuk para terdakwa, Rolas, Jaka, Jordan, Fadli akan mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Bagaimana saudara terdakwa, tim penuntut dan pembela, apakah mengerti dengan hasil keputusan? Mulia. Baiklah, dengan ini sidang pengadilan pembunuhan pada Kamis 29 Agustus 2024 ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Disusul oleh lagi oleh para terdakwa dan didampingi oleh polisi. Pada hari ini, sidang pengadilan terdakwa Rolas telah selesai.